Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Arisandi, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya merupakan presentator pertama dari anggaran dan perusahaan bank. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran bank. Anggaran bank merupakan rencana kerja keuangan yang disusun secara sistematis dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Anggaran ini berfungsi sebagai pedoman bagi bank dalam mengelola sumber daya keuangan agar dapat mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan ini tidak hanya mencakup rencana pendapatan dan pengeluaran, akan tetapi juga mencakup aspek pengelolaan aset, kewajiban, dan ekuitas yang direncanakan secara komprehensif. Langsung saja saya akan melanjutkan dengan jenis-jenis anggaran dana perusahaan. Jenis-jenis anggaran dana perusahaan yaitu ada 5. Yang pertama yaitu anggaran pendapatan biaya. Anggaran pendapatan biaya itu merupakan sumber usaha kredit, mencakup estimasi pendapatan dari berbagai sumber seperti bunga kredit, pendapatan investasi, serta biaya operasional bank seperti biaya bunga deposito dan biaya tenaga kerja. Yang kedua yaitu anggaran kas. Anggaran kas di sini disusun untuk memproyeksikan arus kas yang masuk dan yang keluar selama periode tertentu. Anggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terus yang ketiga yaitu anggaran investasi. Anggaran investasi mencakup perencanaan penggunaan dana untuk investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap, pembangunan infrastruktur, atau pengembangan teknologi. Yang keempat yaitu anggaran kredit, yang mana anggaran kredit ini merencanakan jumlah kredit yang akan disalurkan kepada nasabah dan juga estimasi bunga yang akan diterima dan risiko kredit yang harus diperhitungkan. Yang terakhir dari jenis-jenis anggaran bank yaitu anggaran modal kerja, yang dimana di sini berfungsi untuk mengelola aset lancar dan kewajiban jangka pendek agar bank tetap memiliki modal kerja yang memadai untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Saya akan menjelaskan juga tentang proses dan tahapan untuk penyusunan anggaran bank. Gimana proses penyusunan anggaran bank? Yaitu ada 7 cara, ada 7 metode. Yang pertama yaitu perencanaan awal. Yang dimaksud perencanaan awal itu yaitu manajemen bank mengidentifikasi tujuan strategis yang akan dicapai selama periode anggaran selama 1 tahun ke depan. Semisal perusahaannya bergejolak di 1 tahun ke depan, itu harus melakukan strategis atau mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai seperti apa. Terus yang kedua dari proses anggaran dana, pembuatan anggaran dana yaitu anggaran bank, yaitu proses penyusunan anggaran bank yaitu pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi itu yaitu seperti laporan keuangan tahun sebelumnya, proyeksi pendapatan yaitu serta estimasi biaya operasional dikumpulkan untuk menyusun anggaran yang realistis. Yang ketiga yaitu penyusunan rancangan anggaran. Maksudnya ini berdasarkan data yang dikumpulkan, anggaran disusun secara rinci untuk setiap pos pendapatan dan pengeluaran. Terus yang keempat yaitu evaluasi dan revisi. Setelah rancangan anggaran selesai, manajemen bank melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa rencana anggaran telah sesuai dengan tujuan strategis yang ditetapkan. Terus yang kelima yaitu pengesahan anggaran. Ketika semua anggaran perencanaan telah komplit, telah sempurna, yang kita anggap sudah puas, sudah kayaknya ini sudah mencapai target, maka kita
lanjut ke pengesahan anggaran, itu diserahkan, diberitahukan ke bos atau manajer untuk disahkan. Terus yang selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pengawasan. Setelah semua telah dilaksanakan, maka dilaksanakan pengawasan. Pengawasannya seperti apa dan bagaimana, seperti itu dilaksanakan. Bahwasanya apakah semua rancangan ataupun strategi yang di atas itu sudah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, begitu. Terus evaluasi akhir. Evaluasi akhir itu ketika semua telah terlaksanakan, maka kita harus mengadakan evaluasi. Karena apakah ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah mana, seperti itu. Mungkin hanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hikam Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan tentang manfaat anggaran bank. Manfaat anggaran bank ada 4. Yang pertama yaitu menetapkan target pendapatan dan biaya. Dan manfaat yang kedua yaitu mengendalikan pengeluaran. Dan yang ketiga sebagai alat bantu pengambilan. Dan manfaat yang keempat mengelola risiko dan kebutuhan likuiditas. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan dana perusahaan. Kebutuhan dana perusahaan di sini ada 3. Yang pertama operasional, dan yang kedua investasi, dan yang ketiga likuiditas. Operasional di sini mencakup gaji, biaya, produksi, dan lain-lain. Kalau investasi mencakup pengembangan bisnis, dan yang ketiga likuiditas mencakup pembayaran jangka pendek. Dan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan dana. Ada 6. Yang pertama yaitu skala operasi. Semakin besar maka semakin tinggi kebutuhannya. Dan yang kedua yaitu rencana investasi, membutuhkan dana tambahan untuk ekspansi. Dan yang ketiga tingkat likuiditas, yang mana menentukan kebutuhan keseharian. Dan faktor yang keempat yaitu siklus bisnis. Saat pertumbuhan biasanya kebutuhan dana meningkat. Dan faktor yang kelima yaitu resiko eksternal seperti inflasi dan bunga pinjaman. Dan yang keenam dan yang terakhir yaitu struktur modal, yang mana kombinasi utang dan ekuitas perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Fitrianisa. Di sini saya sebagai presentator terakhir dari kelompok kami, yaitu poin yang terakhir itu adalah sumber-sumber dana perusahaan, fungsi dana dalam perusahaan, juga perencanaan volume dana. Masuk pada sumber dana perusahaan. Nah, sumber dana yang diperoleh dari perusahaan itu diambil dari beberapa aspek. Yang pertama itu diambil dari aspek internal, di mana internal itu mencakup laba yang ditahan, mengambil laba yang ditahan, depresiasi, dan juga penjualan aset. Terus aspek kedua yaitu eksternal, sumber dana biasanya dari faktor eksternal, yaitu dari pinjaman bank, obligasi, dan juga penerbitan saham. Dan yang terakhir itu pemilihan sumber dana itu harus mempertimbangkan biaya dan resiko. Selanjutnya, fungsi dana dalam perusahaan. Fungsi dana dalam perusahaan itu terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama itu operasional. Nah, operasional itu menjaga kelangsungan bisnis harian agar bisnis harian itu tetap terjaga. Yang kedua, investasi, di mana perusahaan meningkatkan aset dan pendapatan jangka panjang. Terus yang ketiga, likuiditas atau menjamin ketersediaan kas. Terus yang terakhir, fungsi dana dalam perusahaan itu adalah cadangan, karena dana ini sebagai dana darurat untuk mengadaptasi krisis pada sebuah perusahaan. Selanjutnya, perencanaan volume dana. Volume dana atau perencanaan volume dana yang pertama itu
menentukan total kebutuhan dana berdasarkan rencana kerja. Yang kedua, proyeksi arus kas masuk dan keluar itu harus ada catatannya. Dan terus yang ketiga itu penentuan sumber perdanaan yang optimal. Dan yang terakhir itu pengawasan untuk mencegah kelebihan atau defisit dana. Jadi kesimpulan dari anggaran dana perusahaan itu dapat disimpulkan bahwa anggaran sangat penting untuk stabilitas dan pertumbuhan perusahaan bank. Juga dana itu harus disusun dengan data yang akurat dan dievaluasi secara berkala. Dan yang terakhir, pemilihan sumber dana harus disesuaikan dengan tujuan dan kemampuan perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.